iktikaf itu dalam kategori fikih itu ulama berbeda pendapat. Iktikaf di sini menjelaskan tentang bagaimana agar kita itu senantiasa dicinta oleh Allah. Karena Allah itu cinta dan senang kepada orang-orang yang selalu zikrullah, kepada orang-orang yang mendekatkan kepada Allah. Tadi malam saya menyampaikan bahwa Allah itu suka kepada orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka. Allah cinta kepada orang-orang yang suci. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Sebesar apapun dosa kita, seperti apapun kesalahan-kesalahan kita, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Al-Ghafar, Allah itu Maha Pengampun. Kalau manusia tidak seperti itu. Kalau manusia, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, ketika punya salah, 1 kali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali dimaafkan, 4 kali coreng merah. Itu kalau manusia. Tetapi kalau Allah, segede apapun dosa kita, Allah pasti mengampuni. Yang penting kita tidak menduakan Allah. Yang penting kita tidak syirik kepada Allah. Tahu syirik? Nah, karena kita belajar tentang fikih. Fikih itu adalah salah satu perbuatan ibadah kita untuk bisa sampai kepada Allah. Contoh di sini iktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam di masjid. Berdiam di masjid dalam rangka untuk mendekatkan kepada Allah. Iktikaf. Iktikaf itu hukumnya apa? Ada yang tahu? Iktikaf itu hukumnya apa? Sunnah. Bukan wajib. Iktikaf itu hukumnya sunnah. Dan iktikaf pun juga ada syarat-syarat tertentu. Coba saya mau tanya sama para santri, saya mau tanya. Bolehkah seorang anak kecil yang masih belum mumayyiz itu niat iktikaf di masjid? Bolehkah? Enggak boleh. Kalau anak seusia yang belum mumayyiz itu kan bisa membedakan, oh ini yang benar, ini yang salah. Paling mudahnya adalah bandil. Seperti misal Qasim iktikaf di masjid, boleh enggak? Enggak boleh. Kalau ada seusia itu iktikaf di masjid, bukan iktikaf, malah kencing dia. Malah dia ngubrak-ngabrik karpet. Kadang mek-mek yang dibuat mainan, karena dianggap bahwa itu adalah hiburannya. Tetapi kalau sudah balik, sudah mumayyiz, sudah tiba saatnya untuk melaksanakan syariat Allah, sudah tiba waktunya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka itu sunnah hukumnya untuk iktikaf. Iktikaf artinya berdiam di masjid. Bagaimana niatnya, ada yang tahu? Para santri? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ingat pesan saya, ingat apa yang disampaikan saya. Kita umat Nabi Muhammad, umat Islam agar senantiasa melakukan amaliyah atau perbuatan-perbuatan yang baik. Pernahkah Islam mengajarkan ayo berbuat jahat? Pernah? Tidak. Islam mengajarkan wa'amilus sholihat. Melakukan perbuatan baik. Contoh saja, santri yang mengamalkan syariat adalah kerapian, kedisiplinan. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Allah cinta kepada orang yang bersih. Allah cinta kepada orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Walaupun kita itu setiap hari berbuat dosa. Pernahkah manusia ada berbuat dosa? Pernah. Setiap hari pasti berbuat dosa. Cuma dosa itu akan diampuni oleh Allah ketika
dengan taubatan nasuha. Kan saya itu setiap hari berbuat dosa. Doni berbuat dosa setiap hari. Sekarang berbuat dosa, nanti minta maaf kepada Allah. Sekarang Doni setelah minta maaf kepada Allah berbuat dosa lagi. Apa boleh seperti itu? Apa diampuni oleh Allah? Diampuni. Karena Allah itu suka kepada orang-orang yang merengek kepada Allah. Makanya doa, ayo panjatkan doa kalian senyampang keadaan itu masih ada waktu untuk bisa berdoa. Kalau sudah dipanggil oleh Allah tidak bisa untuk berdoa. Tak, saya sudah berdoa. Setiap hari berdoa, setelah sholat saya berdoa. Bahkan 5 waktu pun saya selalu berdoa. Kenapa doa saya tidak diterima oleh Allah? Tunggu. Allah itu menguji kesabaran kalian. Seberapa besar kalian itu mengemis kepada Allah. Allah itu cinta kepada orang-orang yang selalu meminta kepada Allah. Karena janji Allah memang. Janji Allah, mintalah kamu kepadaku. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, aku pasti akan memberi. Beda dengan ini. Beda dengan saudara Eza dengan ini. Kalau minta dan dikasih. Saya mau minta duit, enggak lah. Saya mau buat belanja. 2.000 enggak lah. Kalau dikasih 2.000 nanti berkurang ini. Uang saya 10.000. Kalau kamu ambil, kalau kamu minta kan tidak ada uang itu. Pasti akan dikasih. Minta 2.000 kadang dikasih 1.000. Tetapi kalau minta kepada Allah, apapun yang kalian minta pasti dikasih. Tidak ada yang tidak dikasih. Allah itu tidak pelit. Yang pelit manusia. Siapa yang pelit di sini? Iqbal itu. Iqbal pelit dulu. Jangan pelit-pelit kan? Tidak. Jangan pelit-pelit. Harus. Jangan pelit-pelit. Jangan boros-boros. Jangan ngebosi teman-temannya, jangan. Allah cinta kepada orang yang sederhana. Tidak boros, tidak kikir. Tak boros dulu, tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu. Ya, di sini Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ada yang tidak ada kata-kata tidak bisa. Enggak ada. Semua pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalian saja besar seperti ini dari kecil sampai usia 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, bahkan sekarang sudah belasan tahun. Besar kan? Sekarang apalagi kelas ini, kelas 8 ini masa berbubernya, masa ada rasa cinta kepada lawan jenis. Iya, apalagi lihat seorang artis atau cewek-cewek cantik. Cantik banget. Apalagi Alvin, waduh, elok banget orangnya, mulus banget kulitnya.
gemulai banget jalannya. Nah di sini pengertian itikaf ya. Ada sedikit. Pengertian itikaf di sini adalah bahwa berdiam diri dan menetap dalam sesuatu. Artinya di masjid. Bahkan di sini ada yang menghukumi sunnah, ada yang menghukumi wajib. Hukum mengerjakan itikaf itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Wajib artinya di sini perkara yang harus dikerjakan dan jika ditinggalkan akan berdosa. Ketentuan dalam itikaf menjadi sempurna dan sah jika dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ada rukun itikaf, ada kewajiban yang harus dilakukan kalian ketika beritikaf di masjid. Satu, niat. Niat. Betul tadi. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Apapun yang kalian kerjakan tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ini coba. Ini. Bang, tanya dulu. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ingat ya. Dauhnya Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat ini sepele, tetapi artinya panjang. Definisi dari innamal a'malu besar. Jangan pernah meremehkan niat. Kenapa? Melakukan apapun kalian kalau tidak tanpa niat sah atau tidak? Sholat tanpa niat sah atau tidak? Itikaf tanpa niat sah atau tidak? Niat. Likullin bi'in manawu. Setiap perkara akan diperoleh tergantung niat. Kalau para santri kesini niatnya untuk menimba ilmu dan menghilangkan kebodohan, insya Allah yang didapatkan ilmu. Kalau dari rumah niatnya hanya untuk makan di pesantren, berarti hanya untuk makan. Gemuk pulangnya. Kenapa? Karena niatnya untuk makan. Jadi kalau niat itu jangan sampai kalian salah niat. Kemudian yang kedua, rukun itikaf. Setelah niat menetap di masjid. Setelah niat menetap di masjid. Jangan menetap di musola. Musola bukan masjid. Jadi harus di masjid. Berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Artinya apa? Berdiam diri di masjid itu untuk itikaf. Kemudian terdapat orang-orang yang beritikaf. Contoh Jumatan. Sholat Jumat, kalian harus datang lebih awal untuk datang ke masjid agar ibadahnya lebih khusyuk, lebih tumakinah, dan juga agar banyak berzikir kepada Allah, banyak pahalanya, banyak. Kemudian yang kedua, syarat itikaf. Ada syaratnya juga. Syaratnya yang pertama, orang Islam harus muslim. Syaratnya harus Islam. Kalau bukan orang Islam, kalau bukan orang Islam boleh nggak kita? Boleh. Coba. Kalau selain orang Islam boleh nggak? Boleh. Kita ini Islam atau bukan? Islam. Islam atau bukan? Islam. Selain orang Islam tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena masih belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Kunci agar kita bisa masuk kepada Islam itu membaca dua kalimat syahadat. Coba Alvin, baca bagaimana bacaan syahadat? Nah, ini contohnya di zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kan hijrah kan? Ini Kanjeng Nabi
ke Madinah. Loh, perlu kalian ketahui bahwa Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka apa? Berdakwah. Kanjeng Nabi berdakwah itu dengan dua cara. Satu dengan terang-terangan, yang kedua dengan sembunyi-sembunyian. Makanya di sini orang Islam sampai sekarang ini besar, bahkan terkenal di dunia Islam sebab dengan perjuangan Rasulullah. Hijrahnya Kanjeng Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Madinah itu awalnya bukan kota Madinah, tapi Yasrib. Kota Yasrib. Jadi kota Yasrib ini ada di pusat kota ketika hijrahnya bersama Abu Bakar. Abu Bakar hijrah Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar dan diikuti oleh orang-orang Islam di kota Yasrib. Di kota Yasrib inilah ketika sudah sampai di sana dirubah kota Yasrib itu menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Al-Madinatul Munawwarah. Maka dari itu syarat iktikaf muslim. Yang kedua, cukup umur. Mumayyiz, cukup umur. Kalau tidak cukup umur tidak boleh. Dua, suci dari hadas besar. Kalau kalian junub tidak boleh ke masjid, tidak boleh iktikaf di masjid, harus bersuci dulu. Tahu hadas besar itu junub ya? Junub itu bagi orang baligh sudah keluar mani. Ya. Dan tanda-tandanya orang baligh itu keluar mani, baik itu bukan, baik itu tidak disengaja, tidur, bermimpi, keluar mani itu junub, itu hadas besar namanya. Kalau kalian hadas besar, jangan hadas kecil yang dibaca niatnya. Kalau hadas besar, nawaitul musnal li raf'il hadasin akbari billahi ta'ala. Jangan baca niat yang wudu. Salah. Yang keempat, tidak haid dan nifas. Yang haid dan nifas ini bukan laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau laki-laki tidak haid, kalau laki-laki tidak haid. Yang haid itu perempuan. Kalian nanti di calon para imam, calon imam rumah tangga ini, pemimpin rumah tangga ini semua. Kalau mestinya nanti jangan disuruh sholat, jangan. Larangan tidak boleh untuk sholat itu ketika orang perempuan lagi. Yang keempat, waktu melaksanakan iktikaf. Iktikaf dilakukan pada bulan Ramadan seperti dicontohkan Rasulullah, bahwa iktikaf dilakukan 10 hari terakhir bulan Ramadan, tanggal 21, 23, 25, hari tanggal ganjil. Ingat bulan Ramadan? Ya. Puasa enggak kemarin? Puasa. Kita mudah-mudahan dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Amin. Kenapa? Di bulan Ramadan itu banyak iktikaf di sana. Salah satu contoh, salat tarawih, tadarus, itu kan iktikaf di masjid. Lah, 10 hari di sini waktu melaksanakan iktikaf itu, kalau apa yang disabdakan Kanjeng Nabi itu 10 hari. 10 hari sebelum Idul Fitri. Hari-hari ganjil. Hari-hari ganjil. 21, 23, 25, 27 dan 29. Sekarang saya akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan iktikaf. Iktikaf itu ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Iktikaf ada syarat, ada rukun. Rukun iktikaf ada 4. 1 niat, 2 menetap di masjid, 3 berdiam diri di masjid, 4 terdapat orang-orang yang beriktikaf. Itu rukun. Ingat ya, rukun ada 4. Ada 4 rukun iktikaf. Syarat iktikaf juga ada 4. 1 harus muslim. 2 mumayyiz, cukup umur, baligh. 3 suci dari hadas, baik hadas besar. Yang keempat suci dari haid dan nifas.
hukumnya apa? Sunnah. Dan juga ada yang menghukumi wajib. Rukun iktikaf ada berapa? 4. Bagus, pinter ya. Rukun iktikaf ada 4. 1. Niat. Bolehkah kita iktikaf tanpa berniat? Tidak boleh. Asahkah pekerjaan kita kalau tanpa niat? Tidak sah. Jadi tergantung niat. Iktikaf, niat. Kedua, menetap di masjid. 3, berdiam di masjid. Keempat, ada orang yang beriktikaf. Itu rukun ada? Rukunnya ada? Yang merasa semangat, rukunnya ada? Syaratnya ada? Syaratnya ada? Iqbal, syaratnya ada? 4. Iqbal ngantuk kayaknya itu. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan iktikaf. Apa saja yang membatalkan iktikaf? Jika kalian sudah berdiam niat iktikaf di masjid, jangan kalian keluar dari masjid. Nah, disinilah salah satu yang membatalkan iktikaf, keluar dari masjid. Kalau sudah niat iktikaf, ya sudah diem menang di masjid sampai selesai. Apa yang kalian niatkan? Misalnya kalian niat sholat tahajud atau sholat Jumat. Sholat Jumat itu jangan lupa kalian niat iktikaf di masjid. Kapan kan selesai niat iktikaf? Sampai sholat Jumat selesai. Kalau nggak turun dari masjid, kalian ditanya ngapain itu? Kok tidak turun di masjid? Tidur apa wirid? Jika dilihat tidur, ngorok tidurnya, ngumpet di mimbar. Sambil apa tangkuran, sambil melekok, ya tahu. Yang yang B itu yang membatalkan iktikaf murtad. Tahu murtad? Apa murtad? Keluar dari Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad keluar dari Islam, maka semua amal perbuatan baiknya itu gugur, habitat, habitat, gugur. Hati-hati, banyak orang murtad dari ucapan. Contoh ya, banyak orang yang murtad dari ucapan. Bermain-main tentang agama. Jangan pernah bermain-main tentang agama. Contoh, mau kemana? Mau sholat. Ngapain sholat nomor 2? Dalam rangka niat meremehkan agama, murtad. Memang dalam rukun Islam itu sholat nomor 2. 1, membaca 2 kalimat syahadat. 2, mendirikan sholat. Memang nomor 2. Tetapi kalau kalian niatnya meremehkan, merendahkan agama, itu murtad hukumnya. Menghalalkan yang haram. Barang yang halal diharamkan oleh kalian. Lah haram itu jangan dimakan. Padahal itu barang yang sudah halal. Murtad. Apanya? Ya, mangga jatuh diharamkan. Wah, itu begini, kan beda konsep. Kalau misalnya di pondok ada pohon mangga, ya kan? Di depan pondok ada pohon mangga. Itu punya siapa? Kiai. Ketika jatuh, itu punya siapa? Kiai. Ketika kalian makan, itu haram tanpa izin. Haram tanpa izin. Walaupun itu jatuh. Kalau satu zaman dulu, ketika buah mangganya kiai itu jatuh, tidak berani untuk ngambil, tidak berani makan, masih laporan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Jo? Pak Yai, mangganya jatuh. Oh ya, diambil. Kalau ada perintah seperti itu, baru diambil dimakan. Sekarang enggak. Kadang mangganya itu ada di pohonnya, diginikan. Supaya jatuh.
kadang ilmu itu tidak barokah hanya perkara mangga. Saya akan bercerita sedikit tentang santri dari Syekhul Akholil orang Banyuwangi sampai sekarang menjadi kiai besar. Apa? Dia hanya ditugaskan untuk menjaga daun mangga agar tidak jatuh ke tanah, untuk menjaga kebersihan halaman pondok. Santrinya Syekhul Akholil, Bangsalan Madura, orang Banyuwangi. Lah, suatu ketika ada hujan yang sangat lebat, ada hujan yang sangat deras dengan petirnya, santri itu gak pakai baju, malah dia itu ada di pohon mangga, di bawah pohon mangga. Dipanggil oleh Syekhul Akholil. Wahai santri, siapa itu? Santri. Kenapa kok hujan-hujan di sini? Karena daunnya, Kiai, jangan sampai daun mangga ini jatuh ke tanah, mengotori halaman pondok, halaman pesantren. Bersih dong, bersih. Bahkan tidak usah gitu ya, daunnya saja jatuh takut kok. Mangganya, apalagi mangganya. Kalau sekarang kan enggak, pakai sepatu, pakai sandal, juas. Jatuh tinggal dirujak sama mau barokah. Nah, bisa. Mau barokah. Kalau seperti itu, tinggal lagunya. Mau barokah? Bisa. Barokah itu sekarang sulit. Ilmu sekarang dituang-tuang. Ilmu dituang-tuang. Kenapa saya bukan masuk itu? Ilmu sekarang, kalau kalian bisa cari di Google aja, searching di Google, ilmu fikih muncul lah. Kalau zaman dulu nggak ada ketaatannya, ketakdimannya luar biasa kepada guru. Iya. Sekarang kan, kalau segitu contoh, jambu merah, jambu apa ini? Jambu air aja. Ini punya siapa? Punya guru kita. Pernahkah kita minta kepada guru, wahai guru, saya minta punya buah ini? Enggak kan? Bahkan ada kalian tuh, guru-guru kalian itu ada di bawah, kan naik ke atas, sopan enggak? Enggak. Punya etika enggak? Enggak. Makanya hati-hati ya. Ketika kalian nyantri sekarang, hati-hati. Salah satunya menghindari murtad. Jangan sampai keluar dari Islam. Yang C, hilang akal karena gangguan jiwa. Menyaman itikaf, enak-enaknya itikaf, berdiam di masjid, gila, itu batal. Haid dan nifas. Bagi seorang perempuan, enaknya sudah berdiam di masjid, tahu-tahu darah haidnya datang. Hati-hati kalian jadi imam nanti. Congok, berkerja, tahu aja. Dek, ya, udah sholat. Lagi mas. Perhatikan juga. Oh, hari Sabtu datang bulan haidnya. Pada bulan baru deh. Banyak ini tuh, baru periksa ke dokter. Ini kan semuanya kalian nanti jangan semua ini. Iya, sekarang kalian bisa tertawa tentang anak-anak seperti ini. Ketika kalian nanti sudah ketemu dengan jodoh kalian, sudah menikah, sudah tahu rasanya alam dunia seperti apa, isi dunia seperti apa, ciptaan Allah seperti apa, tanggung jawab kalian luar biasa. Dan tenang saudara, perihal yang diperbolehkan ketika itikaf. Dan ketika itikaf ada hal yang diperbolehkan. Di sini tidur tidak membatalkan itikaf. Yang membatalkan itikaf itu keluar dari masjid dan murtad. Keluar dari tempat itikaf karena alasan syar'i. Contoh ketika itikaf, kalian syarat mau ke kamar mandi cumi, pengen kencing, kan harus keluar dari masjid. Nah,
bisa keluar dari masjid ini karena kalau ada uzur syar'i, ada uzur yang memang darurat, boleh keluar di kucing atau membuang air besar boleh. Tetapi kalau tidak ada niatan apa-apa, tidak ada uzur syar'i, keluar dari masjid tidak boleh. Itu yang dibatalkan kita. Kemudian keluar untuk keperluan yang tidak dapat ditolak. Contohnya apa di sini? Buang air besar. Ini yang dia berbicara atau diam. Apabila berbicara di masjid, berdiam di masjid, berbicara diam di masjid itu tidak merupakan hal yang diperbolehkan untuk ketika itu. Dan ingat, ketika di masjid jangan sampai kita berbicara tentang dunia. Ketika di masjid jangan sampai kita itu membicarakan tentang duniawi. Berarti saya berapa? Sahabatnya langsung berapa? Ya, jangan seperti itu, tidak boleh. Jangan seperti itu, tidak boleh. Kenapa? Karena larangan bagi kita untuk membicarakan tentang dunia harta itu di masjid. Kemarin pelajaran di kita kan sudah. Ya, bahkan bahwa dilarang, tidak dianjurkan untuk tidak berbicara tentang hal duniawi. Kemudian setelah itu makan dan minum itu diperbolehkan. Dan coba sekarang ini ada soal, jawab ya kalian ya. Kan bisa menjawab kan? Ya, anak kelas 8 pinter-pinter. Amin. Coba. Yang cepat ya. Yang bisa langsung angkat tangan. Yang bisa menetap di masjid di sepertiga akhir bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disebut A. Iftirasi, B. Iktikaf, C. Iktilaf, D. Iktilaf. Iktikaf. Coba tanya. Iftirasi apa? Iftirasi. Ya. Apa iftirasi? Loh. Iftirasi. Ada kan dalam surat duduk iftirasi. Iftirasi itu di antara ruku dan sujud. Kalau ini apa, Pak? Kalau ikhtilaf apa ikhtilaf? Berbeda. Ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat ulama. Yang kedua, perhatikan potongan ayat di bawah ini. Bla bla bla. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Yang di garis bawah ini yang ditanyakan adalah wa antum aakifuna. A. Mengerjakan sholat tarawih di masjid. B. Menjaga diri agar tidak berbuat zalim di masjid. C. Berdiam diri di masjid dengan memperbanyak zikir. D. Meninggalkan masjid setelah mengerjakan sholat berjamaah. C. Berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid bisa apa artinya? Apa itu artinya? Sedang apa? Beriktikaf. Coba lagi. Haid termasuk hal yang titik-titik dalam iktikaf. A. Sunnah. B. Membatalkan. C. Syarat sah. D. Rukun. Kalau ketika kita iktikaf pas haid maka itu batal. Ayo, ada yang tidak mengerti tentang iktikaf? Coba jawab bareng-bareng ya. Jawab bareng-bareng. Ini biasanya kalau suasana begini nih mau ngantuk, mau tidur ya. Tidur. Coba. Iktikaf itu artinya
ya harus keluar. Jangan buang air besar di masjid, karena masjid itu tempatnya ibadah. Al-masjidu ussisa ala taqwa. Al-masjidu ussisa ala taqwa. Coba anak-anak harus bertanya sama saya, apa yang tidak dipahami, apa yang tidak dimengerti tentang iktikaf, tentang apa yang saya sampaikan seperti ini. Semangat nggak belajar? Semangat nggak belajar? Harus semangat. Jangan seperti Doni. Doni itu kurang semangat itu. Saya ngajar, saya mau bicara dia nulis sendiri itu. Nanti tak suruh kami di sini biar menerangkan juga. Seperti apa susahnya menerangkan, seperti apa susahnya seorang guru menyampaikan tentang ilmu agama. Ya? Iya. Kalau gurunya ngomong hanya mendengarkan, istami sautan. Mendengarkan. Tolong, seorang santri, seorang pelajar harus memiliki motivasi yang baik, harus mempunyai keinginan yang terbaik demi masa depan. Masa depan kalian masih cerah, masa depan kalian masih panjang, masa depan bangsa Indonesia ini menunggu kehadiran kalian nanti. Kalian itu mau jadi apa? Iya harus bisa saja. Bisa saja. Saya pernah. Saya dulu ya. Nah, saya pernah menyampaikan begini. Seorang santri, ya, seorang santri yang hebat adalah seseorang di mana dia itu harus memiliki himmah yang tinggi, harus memiliki keinginan yang tinggi. Jangan sampai himmahnya rendah, jangan sampai keinginannya rendah. Bi qadril kadib tuktasabul mahal. Kalau kalian bersusah payah ketika mencari ilmu, maka Allah pasti akan memberikan sesuai dengan kepayaan, sesuai dengan perbuatan. Makanya saya berharap para santri ini semua kelak akan menjadi orang-orang itu. Amin. Hebat di dunia, hebat juga di akhirat. Amin. Karena saya tidak mau nanti para santri bagian seluruh ini ada yang masuk neraka, saya tidak tahu. Karena nanti itu masuk surga di rombongan. Masuk surga di rombongan, tidak dengan sendiri-sendiri. Kalau kalian itu cinta pada guru, kalau itu kalian cinta pada kiai, pada guru kalian, maka guru kalian itu yang akan membimbing kalian nanti untuk sampai surga. Surga. Seperti Fajar ini harus semangat dia belajarnya aja. Belajar. Semangatnya belajar. Disiplinnya juga harus belajar. Jangan pernah melakukan hal yang memang tidak diperbolehkan. Jangan pernah melakukan terhadap hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akibatnya akan juga berdampak pada kalian sendiri. Harus kalian itu introspeksi diri, motivasi diri, harus berinovasi kalian agar kalian itu juga bisa menjadi orang sukses nanti. Masa bapak kalian menjadi petani, kalian juga mau menjadi petani coba. Daripada tidak menjadi orang-orang pejabat, menjadi ustaz, menjadi kiai, menjadi tokoh di masyarakat, menjadi panutan di rumah kalian masing-masing. Seperti itu. Oleh sebab itu, tentang materi iktikaf ini mungkin pertemuan yang terakhir ya, tentang bab iktikaf. Kalian juga harus paham tentang iktikaf, karena saya tahu belajar itu tidak mudah. Saya dulu pernah juga duduk di bangku seperti ini, bosan. Coba saya mau tanya pada santri sekarang, kalau santri ada dua pilihan, satu sekolah, dua bekerja, pilih yang mana? Sekolah. Hebat. Pilih sekolah atau bekerja? Sekolah.
Pilih sekolah apa tidur? Sekolah. Berarti ini sedang mau bangkit. Berarti ini tidak mau bangkit. Tidak mau berubah dari dunianya. Ya, berarti tidak mau berubah. Sudah tahu? Coba dia tanya ke Alek. Berdiri. Yang bagus, yang bagus, pokoknya yang bagus. Kamu di YouTube lihat bapaknya bagus. Coba sebutkan nama dari mana? Namanya siapa? Siapa namanya? Muhammad Aleka Rizki. Dari mana? Sumber Wiringin. Kecamatan mana? Sukono. Mondok di mana? Sudah kelas berapa sekarang? Kelas berapa? Yang materi, coba saya tanya. Materi yang saya sampaikan itu tentang apa? Ya, kalau dia saat ditanya jangan begini. Jangan begini diem. Kalau ditanya siap sigap. Jangan senyum loh. Senyum lagi. Iya. Senyum terus nanti kamu ini copot ini. Coba. Coba ada. Apa yang materi yang saya sampaikan kali pada siang ini? Etika. Apa etika? Berdiam. Yang dimaksud berdiam itu seperti apa? Melakukan apa? Melakukan zikir. Zikirnya kepada siapa? Allah. Siapa yang menciptakan Alek ini? Allah. Alek, kenapa Alek ini kok seperti ini? Ini sudah takdir. Sudah takdir ini. Ini. Ada yang ingat? Takdir itu ada berapa? Dua. Takdir itu ada? Dua. Satu takdir. Takdir mu'allaq. Dua takdir mubroh. Ada yang bisa dirubah dengan ikhtiar kita. Sesuai dengan apa yang disabdakan Kanjeng Nabi. La yaruddul qadara illa al-iman. Tidak bisa menolak terhadap qadar kecuali dengan doa. Ya Allah, jadikan hambamu ini orang-orang yang soleh. Jadikan hambamu ini orang-orang yang berilmu, yang bisa menyebarkan agama Islam, yang bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Ya Allah, jadikan hidup saya ya Allah. Bukan ambil, masih kecil kamu. Masih kecil. Nama Alek. Dah dulu, dah. Terima kasih.